Jakarta terus tumbuh, gedung-gedung menjulang, jalanan padat, dan ritme kota yang bergerak cepat menjadi wajah ibu kota yang terus berkembang. Namun, di tengah modernisasi ini, ada ruang-ruang yang tetap memberi sentuhan hangat kemanusiaan. Ruang itu bernama RPetra, ruang publik terpadu ramah anak. RPetra hadir bukan hanya sebagai taman, tetapi sebagai penyeimbang kehidupan kota. Disinilah anak-anak bisa bermain dengan aman, masyarakat bisa berkumpul, berbagi, dan belajar. Di tengah derasnya arus pembangunan, RPetra adalah napas bagi kota. Tempat sederhana yang menyimpan harapan besar untuk menuju Jakarta, kota global dan berbudaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Luar biasa memang RPetra di Pluit ini. Baik, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, teman-teman telah menghadiri kegiatan ini. Kita pada kesempatan ini akan melakukan FGD ya, forum grup diskusi terkait permasalahan RPetra, terutama yang ada di Pluit dan sekitarnya. Kita tahu bahwa daerah Pluit ini merupakan kawasan, di satu sisi memang banyak pemukiman elit, satu sisi lagi memang banyak pemukiman yang padat ya, dan juga banyak para nelayan juga di pesisir, sehingga keberadaannya sangat kita butuhkan untuk kita cari solusi permasalahan apa saja yang ada di RPetra ini. Namun untuk ke pembahasan lebih inti, saya ingin menanya nih ke Bapak Ibu semuanya, apa sih manfaat RPetra bagi masyarakat? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Silahkan, manfaatnya apa sih selama ini RPetra ini untuk masyarakat? Izin Mbak, kalau silakan. Menurut saya manfaat dari RPetra tersebut adalah yang pertama kita membantu mengimplementasikan seluruh program PKK, di mana itu juga di bawah naungan dari Jakarta. Dan manfaat RPetra ini bisa kita rasakan dan nikmati bersama dari mulai dalam kandungan sampai dengan jadi semua bisa berkegiatan di sini dengan tujuan 10 program PKK itu. Dengan siapa? Saya dengan Heri Widianto. Mas Heri, makasih ya. Jadi manfaat RPetra implementasi ya. Program PKK. Terus selanjutnya mungkin ada, silakan Ibu. Selain implementasi program PKK, manfaat dari RPetra itu mungkin sebagai wahana bermain untuk anak ya Pak ya. Wahana bermain. Ruang publik. Ruang publik sebagai wahana bermain untuk anak dan untuk berkumpul dari dalam kandungan sampai usia. Cukup Ibu. Dan di RPetra juga bukan hanya wahana bermain, tapi juga kita bisa mensosialisasikan Pak, karena di RPetra itu kita juga banyak sekali ya ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan di RPetra sebagai edukasi, seperti ruang perpustakaan, adaptasi, ada Grossmart, dan masing-masing punya fungsinya dan perannya masing-masing. Sudah cukup? Dengan Bu siapa? Siapa? Bulan Pak. Bulan, makasih ya Bulan. Jadi manfaatnya pertama wahana bermain ya. Tempat sosialisasi ya tadi ya.
Sosialisasi program pemerintah ya. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang menyampaikan manfaat dari RPtra ini apa sih buat masyarakat gitu? Ya, silakan. Di RPtra juga selain dari 3 yang itu, di RPtra juga ada kayak artinya PKK itu tempat tanaman-tanaman toga. Jadi ada masyarakat yang butuh tanaman herbal itu. Ada bermacam-macam tanaman obat. Terus kita juga mengedukasi tentang tanaman hidroponik, segala macamnya tanaman yang konvensional juga ada di RPtra juga, Pak. Iya. Dengan Pak siapa? Mahfud, Pak. Mahfud, makasih ya. Pengembangan tanaman toga ya. Tanaman toga. Tanaman toga. Ya. Ada lagi? Ya, silakan, Mbak Rina. Itu juga sebagai tempat untuk menambah ini kan ya Pak, kewirausahaan. Kewirausahaan. Karena dari sekitar warga kita menerima produk-produk yang ada di wilayah. Jadi bisa warga menitipkan suatu makanan atau pelatihan yang pernah dijalani. Nah, seperti makanan-makanan ini kita bisa dititipkan di Grossmart. Oh, Grossmart ya. Iya. Karena kita punya ruang Grossmart juga. Nah, itu bisa dititipkan makanan atau berupa souvenir apa untuk kegiatan yang ada di berdayakan, Pak. Oh, diberdayakan ya. Dari hasil pelatihan-pelatihan dari Jackpreneur bisa juga ya. Pelatihan banyak yang kegiatannya ada di RPtra. Nah, itu hasil dari kegiatan dari Jackpreneur dititipkan di RPtra di Grossmart. Iya. Cukup? Ya, makasih ya Mbak Risna. Sebagai apa? Wirausaha ya. Iya. Jadi kalau lihat manfaatnya sangat banyak ya. Keberadaan RPtra ini untuk masyarakat. Jadi pemerintah DKI Jakarta ini membangun RPtra, ruang publik terpadu ramah anak ini memang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih permasalahan yang ada di RPtra ini supaya manfaatnya itu lebih maksimal lagi untuk masyarakat di sekitarnya ya. Terutama misalnya seperti di Angke ya, Muara Angke. Ini kan penduduknya kebanyakan kelas menengah ke bawah gitu kan, dan banyak juga nelayan. Muara Indah juga hampir sama lah, karena daerah pesisir. Beda dengan Jakpro ya. Jakpro ini berada di lingkungan menengah ke atas, perkantoran dan sebagainya. Nah, kita identifikasi nih permasalahannya. Apa saja sih yang ada di RPtra? Ya, silakan kalau ada yang menyampaikan permasalahan. Silakan, ada yang menyampaikan? Silakan. Kalau misalkan di RPtra itu kayak misalkan CCTV itu kan sekarang itu pada mati. Nah itu sekarang belum diaktifkan lagi. Nah, itu kayak udah pada bersurat tapi sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya. CCTV. Aset yang udah ditarik pulang sama dinas PKPP, itu aset kita belum dibalikin lagi. Oh gitu. Iya. Udah itu? Termasuk CCTV yang dipasang sama Kominfo. Iya. Kominfo itu nggak ada akses, Pak. Oh gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali apa yang. Iya. Jadi permasalahan pertama CCTV ya. TV. Terus ada yang lain? Silakan menyampaikan. Silakan sampaikan saja permasalahan supaya kita nanti ada solusinya atau apa gitu. Sehingga RPtra ini, keberadaan RPtra ini lebih berkembang dengan baik gitu. Kalau di nanti yang banyak
Kalau di Angke itu kekurangan. Ya, silakan. Kalau di Morangke itu kekurangan fasilitas permainan, Pak. Fasilitas permainan. Iya, permainannya cuma satu doang. Iya. Perosotan doang, yang lain udah pada rusak. Oh iya. Jangan Mas siapa? Rahman. Rahman ya, Mas Rahman. Makasih ya Pak Rahman. Jadi apa tadi fasilitas ya? Fasilitas permainan. Aulanya nggak ramah anak, Pak. Nggak apa-apa, kita inventarisir permasalahan ini. Terus Air pump air pump. aulanya lebih tinggi dari jalan, Pak, jadi tidak ramah anak. Terus apa lagi tadi? Aulanya tinggi, Aulanya tinggi. tidak ramah anak. Oh. Aula tinggi. Tidak ramah anak. Kalau Air Petra ini kan ramah anak kan. Iya. Kalau aulanya tinggi ya berarti nggak ramah anak. Ngeri ya. Ini ironis juga ya kan? Iya, iya. Ada alasannya sih kenapa ditinggi. Iya. Silakan ada lagi? Silakan. Terus juga Pak, kalau misalkan di Air Petra untuk kawasan yang terbilang elit, yang tadi Bapak sebutkan menengah ke atas itu, paling kendala yang kita rasakan agak sulit itu yang pertama sosialisasi. Sosialisasikan kepada warga setempat, karena mungkin mayoritas juga sebagian ada yang nonis, ada yang Islam. Jadi untuk mensosialisasikan tentang Air Petra ini kita ada kendala tuh sangat sulit. Memang butuh waktu panjang untuk mensosialisasikan kepada warga sekitar gitu. Ya karena faktor mereka sibuk mungkin atau lebih ke ya udahlah main di luar aja yang mereka rasa anak saya kayak lebih aman main di sini. Padahal Air Petra ini kita juga udah maksimalkan seramah dan senyaman mungkin ya. Dan kita juga peruntukan untuk mereka semua Air Petra ini milik bersama. Ya, paling kendala untuk di Air Petra yang kawasan elit yang kita rasakan sampai sekarang ini sulit mensosialisasikan tentang keberadaan Air Petra. Karena ada beberapa dari mereka semua ini merasa menyembunyikan diri atau tidak mau tahu adanya Air Petra dan lainnya. Mungkin yang mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan ini. Siapa nama? Pak Heri. Heri ya. Kesulitan sosialisasi. Silakan, ada lagi? Untuk di FPK Jakso khususnya, Pak. Iya. Di sini kita kendalanya adalah manusia karung, Pak. Manusia karung, iya. Itu kita udah koordinasi dengan pihak kelurahan dan satpol pp. Iya. Mereka juga udah bantu juga, Pak. Tapi mereka besok balik lagi, Pak. Oh gitu ya. Iya. Mereka menggunakan fasilitas terpetra tidak bersih. Terus nanti botol-botol yang ada di penampungan bank sampah kita diambilin, Pak. Iya. Mereka nongkrong di situ dapat nasi dari mobil-mobil dibuangnya ke got-got terpetra. Gitu ya. Pempesnya juga dibuangnya bukan di tong sampah. Iya. Di area taman. Iya. Itu masalah kita. Iya. Tambahan Pak untuk tim karung gitu ya, manusia karung kadang memang pada dasarnya Air Petra ini tidak boleh adanya manusia-manusia karung itu di sekitar pagar atau pintu masuk dan sekitarnya, termasuk kayak spanduk yang melanggar aturan, manusia karung atau pedagang kaki lima yang berada di lingkungan Air Petra, itu memang kita tidak diperbolehkan. Tapi ya kesulitannya, kendala kita itu ya keras kepalanya mereka juga udah diingatkan, balik lagi sampai karena kita berdebat, kita sampai adu argumen gitu. Paling itu sih kesulitan. Iya, baik. Manusia karung ya, makasih ya. Manusia karung.
Ya memang ironis ya, di Jakarta masih ada manusia karung ya. Manusia karung apa manusia gerobak ya? Ya, bisa Hampir sama ya, hampir sama ya. Manusia karung, manusia gerobak ya. Tapi kebanyakan itu manusia karung itu warga sini apa warga mana? Lebih ke warga di luar dari lingkungan RPTRA ini. Kadang dia dari wilayah lain, dari wilayah mana. Jadi seolah-olah di sini titik berkumpulnya mereka untuk mencari itu sesuatu nasi. Padahal saya pernah menemukan langsung depan mata saya melihat ketika ada mobil yang datang ngasih sesuatu, contoh nasi kotak. Kadang mereka buka, mereka lihat, oh isinya apa, entah apa isinya. Kalau mereka nggak suka, dibuang ke got. Kecuali ada mobil yang datang ngasih beras, dia masukin ke karung. Terus juga saya dapat info, ternyata dia kalau berkumpul di sekitaran RPTRA, dapat beras dari mobil-mobil yang ngasih. Kadang saya dapat info itu mereka diperjualbelikan lagi beras tersebut. Dan nasi pun kalau memang makanannya bagus, diperjualbelikan lagi ke tetangga mereka atau orang lain. Itu yang saya dapat. Ya intinya manusia karung ini atau manusia gerobak ini adalah bukan warga sini ya, Pluit ya. Kebanyakan dari luar sih memang sini. Dan ini memang permasalahan yang memang bukan hanya di RPTRA ya, mungkin dari sudut pemerintah daerah juga ini juga harus dicarikan solusinya supaya manusia karung ini tidak ada lagi. Terus ada lagi permasalahan yang akan disampaikan, silakan. Bebas, ya, bebas. Di Iya. ini di kemarin memang kan di sana penjaringan ada tugas yang memang warganya sangat banyak sekali dan dari warga mana, jadi RT manapun itu ada sekitar 34 RT. Alhamdulillah RT Muara Indah ini hampir tiap hari 300 pengunjung. 300 ya. 300 pengunjung kan memang pemanfaatannya untuk warga itu sangat besar banget. Cuma kendala kita ya, memang kata sosialisasi memang sangat penting dan kurang sosialisasi atau tentang sampah. Jadi kita di sudut manapun untuk sampah, tapi tetap masalah sampah itu kesadaran untuk membuangnya itu memang sulit ya. Tapi tetap kita mencoba sosialisasi. Salah satunya. Terus kedua mungkin karena pagar di sana, tapi sih standar mungkin RPTRA semua standar segitu pagar. Terus di samping pagar itu ada tembok. Itu yang membuat anak-anak kalau malam itu melompat. Jadi melompat ke pagar karena dari tembok ke pagar. Hampir tiap hari kita betulin pagar, Pak. Jadi setiap hari roboh, Nyalanya itu. Sebisanya kita yang dilas, yang dipakai kawat, sebisanya kita. Nah, anak-anak di sana memang sangat super sekali dan bukan dari satu tempat aja. Kan banyak kan lingkungan di rusun, tetapi bukan warga rusun. Warga rusun. Kita tutup kalau hari dari jam seminggu ini, Pak ya. Dari Minggu ya, Minggu sampai Kamis kita tutup jam 6. Jadi jam 6 kita tutup. Dan hari Jumat Sabtunya tutup jam 8:30. Di saat anak-anak main itu sekitar jam 9. Itu warga sering lapor. Dan perlu kita juga CCTV sangat perlu banget. Kali ini juga perlu banget CCTV. Dan sayangnya kita tidak mendapatkan monitor. Jadi kalau misalnya mau ada kejadian apapun harus lapor ke Keninfo dan harus bersurat, itu pun harus melewat kelurahan baru nanti dapat info. Kebetulan kemarin ada kejadian di RPTRA, kaca grosman kita pecah. Pecah itu pada tebalnya itu sekitar 6 mili apa? 6 apa tebel dari mungkin dilempar lagi atau gimana pecah. Jadi kita harus lihat dong pelakunya CCTV. Kendalanya itu nggak bisa dilihat dan harus lapor. Pas kita lapor dapat, nah di tanggal itu kejadian tanggal 7. Tapi si CCTV aktif di tanggal 9.
Oh. Jadi nggak bisa dilihat nih Pak. Iya, betul, betul. Dan bukan itu saja. Kemarin kita lomba Petra juga kan bikin saung-saung untuk taman baca. Taman baca. Itu ada. Baik, Mbak Rina, makasih ya. Baik, boleh Pak? Boleh, silakan. Bebas Bu, silakan. Saya sama-sama satu Iya. Jadi sih maunya saya gini Pak, kita dengan melaporkan sudah ke pihak kelurahan, sudah mengkoordinasikan sama pihak keamanan rusun sudah mensosialisasikan juga ke RT sudah beberapa cara udah kita lakuin gitu ya Pak ya. Maksudnya nih nggak ada solusinya nih. Iya. Nah maunya kita ya benar CCTV yang paling utama. Iya. Karena dengan CCTV kita bisa tahu bukti-bukti nih anak-anak dari mana. Setelah sudah mendapatkan bukti, kita bisa kayak dulu ya CCTV kita masih aktif. Iya. Berapa Bu? Pertama ya 18-19 itu kita bisa tahu Pak. Aku datangin ke rumahnya, kita ngomong sama orang tuanya. Iya. Jadi tuh anak benar-benar memang jerak. Gitu. Ada ibaratnya orang tuanya pun nggak yang melindungi anaknya, tapi memang buktinya ada. Karena anak itu memang terjadinya di RPK, ya memang harus diberi tindakan gitu. Maksudnya nggak dimarahin, tapi paling nggak dia dijerak. Iya, biar jerah ya, efek jerah. Iya. Jadi karena kita kesulitannya kita di CCTV, jadi itulah susah untuk kita mau nuduh seseorang itu tanpa bukti kan salah Pak. Iya. Ya kan? Iya. Nah itu aja sih mungkin untuk kedepannya minta kerjasamanya juga sama kelurahan dan minta juga sama Panandang untuk bagaimana sih untuk kedepannya ini loh. Kita tuh udah lelah banget Pak, benar. Kalau dibilang suruh dibenerin lagi itu tiap hari dibenerin Pak. Saung itu hampir tiap hari dibenerin, pagar itu hampir tiap hari dibenerin, pagar-pagar juga yang di tanaman itu sudah dibenerin tiap hari, tapi tetap hasilnya tiap pagi begitu lagi. Iya. Nah, kok sudah sampai gimana ya ini? Karena memang benar SDM-nya Pak. SDM itu memang luar biasa ya. Karena saya kan memang rumahnya di RW 17. Jadi paham benar karakter nih anak. Karena mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan ya Pak ya. Karena kan memang si anak ini mungkin butuh tempat bermain. Karena mungkin di rumahnya mungkin sempit. Yang ibaratnya rumahnya cuma kecil, anaknya banyak orang tuanya dan bisa tidur. Bisa gitu. Nah, jadi dia nggak nyaman di rumah. Nah, tidurnya bisa bergantian Pak. Karena kecilnya itu rumah. Iya, karena kita sempat juga pernah datang ke rumah orang tuanya dengan rumah sekian, tidur nggak bisa nyenyak di rumah dengan bergantian itulah pembiaran anak. Jadi anak tuh main di luar dengan batas waktu yang nggak ditentukan. Bisa sampai pagi, bisa sampai subuh gitu. Mohon solusinya aja sih Pak. Katanya baik. Nyaman ya, banyak orang baik. Iya, betul. Bukan cuma banyak inovasi, tapi kalau banyak inovasi kalau dirusak kan. Iya, betul. Baik, terima kasih ya Ibu. Jadi faktor keamanan ya. Keamanan. Baik Bapak Ibu semua, barusan kita sudah mengidentifikasi ya, kita inventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di RPTRA memang banyak ya. Kalau kita urai memang banyak. Seiring dengan banyak permasalahan, juga manfaatnya juga banyak buat masyarakat. Nah untuk permasalahan ini, insya Allah kita bantu carikan solusi, dan memang ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah ya. Mungkin nanti kita menggandeng dengan stakeholder yang terkait, sehingga RPTRA ini dengan tantangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat yang semakin dinamis dan berkembang, ini perlu juga inovasi dan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Ya kan? Mungkin untuk pertemuan saat ini dicukupkan sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih ke Bapak Ibu semua, teman-teman yang telah menyampaikan ya istilahnya aspirasi maupun keluhan-keluhannya, sehingga kita tahu nih permasalahannya untuk kita tindak lanjuti dengan berbagai tindak lanjut ya dengan instansi terkait. Dan dalam hal ini Pak Lurah ya selaku penanggung jawab RPTRA juga nanti bisa diberikan masukan juga solusi-solusi apa yang terbaik untuk RPTRA di wilayah Pluit dan sekitarnya.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih nih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktu pada kegiatan pagi dan menjelang siang hari ini. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.